I'm shaking, drinking all this coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah kita bisa melakukan pembelajaran walaupun dengan sistem online. Bapak di sini akan menyampaikan materi selanjutnya. Jadi anak-anak di rumah harus tetap semangat untuk belajar, untuk menggapai cita-cita. Jangan patah semangat karena hanya ada wabah COVID ini. Semoga tetap selalu diberi kesehatan dan selalu semangat belajar serta menuruti protokol yang telah diberikan oleh pemerintah. Untuk anak-anak mohon untuk dipersiapkan alat-alat untuk belajarnya ya, seperti pensil, buku. Nanti jadi kalau bapak nerangin tinggal gampang, tinggal dicatat yang penting saja, karena di sini juga keterbatasan dari fasilitas ya. Jadi di sini cuma bapak pakai papan tulis sama spidol, terus bapak nanti nerangin. Kalau ada yang nggak paham bisa nanti dibuat daftar pertanyaan, nanti di chat di grup apa yang nggak paham, insya Allah nanti bapak jawab, atau enggak bisa langsung japri bapak. Baik, di sini bapak mau nyampein ke kelas 8 semester 1 MTS tentang materinya pengertian iman kepada kitab Allah, iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita masuk, kita harus tahu apa itu iman. Iman berasal dari bahasa Arab amana yu'minu imanan, yang artinya membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman di sini adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Seluruh ajaran dan perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus meyakini kebenaran dari Allah dengan hati dan ucapan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Pengertian dari kitab Allah yaitu wahyu yang diberikan kepada Rasulullah dengan perantara malaikat Jibril untuk diajarkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia. Lalu tujuan Allah menurunkan kitab-kitab itu agar apa tuh Pak? Kok harus harus menurunkan kitab itu? Jadi wahyu Allah yang ada dalam kitab-kitab yang ada dalam kitab-kitab Allah, dalam kitab-kitab suci itu semuanya itu hampir berisi tentang mempercayai dan meyakini bahwa Allah itu ada, dan petunjuk serta pedoman hidup bagi manusia. Jadi kitab itu diturunkan oleh Allah itu tidak langsung, terutama kitab Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi dulu itu per halaman. Jadi kalau Al-Quran itu halamannya itu namanya suhuf. Jadi Al-Quran ada suhufnya. Suhuf dalam artian halaman-halaman lembar Al-Quran, dan dikumpulkan jadi satu menjadi Al-Quran.
Dalil terkait iman kepada kitab Allah yaitu ada di surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ya. Dibuka Qur'annya ayat surat An-Nisa ayat 136. Nanti Bapak bacakan, nanti dikoreksi, ditirukan, dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab. Bapak bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Itu. Di antara kitab-kitab Allah yang wajib kita imani itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Jadi pada saat itu Nabi Musa sebagai pemimpin Bani Israel itu mendapat mukjizat dari Allah, yaitu berupa kitab Taurat. Namun sekarang keaslian dari Taurat itu sudah tidak ada lagi, sebab Taurat itu sudah diubah bentuk aslinya, diubah maknanya oleh manusia itu sendiri. Jadi udah nggak asli wahyu dari Allah. Lalu yang kedua yaitu ada kitab Injil. Kitab Injil itu diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam yang memuat tentang perintah-perintah Allah agar manusia mengesahkannya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Juga menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir Nabi yang terakhir. Jadi kitab Injil itu menerangkan tentang keesaan Allah, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu zat yang kekal, dan di akhir nanti ada Nabi yang terakhir, bahwa di akhir zaman nanti akan ada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Namun keaslian Injil itu juga udah nggak asli yang sekarang itu, sebab isinya sudah dicampur tangani oleh perbuatan manusia. Jadi sekarang udah nggak asli. Dari pengertian tadi ini Bapak tulis dulu ya, nanti malah lupa. Yang ketiga yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam yang berisi tentang nasihat dan hikmah yang memuat syariat, tapi tidak memuat syariat. Jadi
isinya itu nasihat dan hikmah. Terkhusus untuk kitab Zabur ini syariatnya mengikuti syariat dari Nabi Musa. Jadi kitab Taurat itu memuat syariat pedoman hidup bagi manusia, terutama Bani Israel. Lalu di kitab Zabur ini Allah memberikan perintah kalau syariatnya itu mengikuti dari kitab Taurat. Lalu kitab Taurat ini juga sudah tidak asli sekarang karena sudah isinya sudah dirubah. Dan yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Jadi tidak langsung pada satu waktu itu jadi kitabnya, tapi tidak. Jadi berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Kira-kira seperti itu. Jadi turunnya Al-Quran itu disebut sebagai Nuzulul Quran, bertepatan pada malam 17 Ramadan, tahunnya sekitar tahun 610 Masehi. Dan surat pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad yaitu surat Al-Alaq 1-5. Dan yang terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Al-Quran sendiri merupakan kitab suci yang paling lengkap. Sebab mengapa Al-Quran itu dijadikan kitab suci yang paling lengkap? Karena melengkapi kekurangan-kekurangan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab-kitab yang terdahulu itu mesti ada kelemahannya, sehingga Al-Quran diciptakan untuk menjadi pelengkap dari kitab-kitab yang ada dahulu. Al-Quran juga dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk kepada manusia untuk menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat agar tercapai kebahagiaan yang tidak hanya di dunia tapi ya dunia dan akhirat. Seperti itu. Dan isi pokok dari Al-Quran sendiri itu ada banyak. Ada akidah, ibadah yang baik, akhlak, muamalah, kisah-kisah Nabi dan Rasul, semuanya lengkap. Itulah mengapa Al-Quran punya keistimewaan tersendiri. Yang terakhir yaitu keistimewaan dari kitab suci Al-Quran itu ada definisinya sendiri-sendiri. Ini Bapak jelaskan, yaitu yang pertama, Al-Quran itu sudah terjamin keasliannya. Sebab Al-Quran kitab suci yang selalu dijaga. Jadi dari dulu itu Al-Quran itu pada saat diturunkan kepada Nabi hingga sekarang itu masih asli, tidak ada campur tangan dalam mengubah isi Al-Quran itu, karena yang menjaga Al-Quran itu langsung Allah sendiri. Allah itu berfirman dalam Al-Quran kalau Allah itu benar-benar memelihara Al-Quran, seperti itu. Yang kedua, keistimewaan Al-Quran itu tidak bisa ditiru dan dimasuki oleh ide-ide manusia. Itu jelas, karena Al-Quran itu
merupakan paling lengkap dan paling sempurna isinya, dan itu merupakan wahyu Allah. Al-Quran itu yang ketiga sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kehidupan itu sebenarnya sudah ada di Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah lengkap. Mau mencari apa dalam Al-Quran itu ada. Yang terakhir, membaca Al-Quran itu merupakan ibadah. Jadi ketika adik-adik di rumah itu membaca Al-Quran itu dapat pahala, itu juga sebagian dari ibadah. Jadi dibiasakan untuk adik-adik yang di rumah, anak-anak harus setiap hari harus membaca Al-Quran minimal 2 lembar atau berapa ayat, yang penting dibaca terus. Lalu fungsinya dari iman kepada kitab-kitab Allah ini apa, Pak? Fungsi dari kita iman kepada kitab-kitab Allah itu ada banyak, yaitu antara lain yang pertama, mempertebal keimanan kepada Allah. Jadi semakin kita iman kepada kitab-kitab Allah, iman kita akan semakin tebal, yakin dengan. Adapun fungsi-fungsi iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu yang pertama mempertebal keimanan kita. Sebab ilmu pengetahuan itu tidak bisa menjelaskan semuanya. Tidak bisa ilmu pengetahuan itu menjelaskan hal-hal yang gaib. Jadi kita harus berpatokan kepada kitab suci, karena di situ sudah memuat tentang apapun, itu sudah lengkap. Yang kedua, memperkuat keyakinan seseorang kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan meyakini kitab-kitab Allah, maka kita akan percaya dengan kebenaran Al-Quran dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan. Karena di dalam kitab-kitab Allah, di samping berisi perintah dan larangan, juga menjelaskan tentang pokok-pokok ilmu pengetahuan. Apapun itu ada di dalam Al-Quran. Ilmu kedokteran, ilmu sains, itu ada dalam Al-Quran. Yang keempat, menanamkan sikap toleransi terhadap agama lain. Ketika kita iman dengan kitab suci Al-Quran, kita menjadi percaya dengan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan sebelum Al-Quran, sehingga kita mempunyai sikap toleransi terhadap agama lain, bisa menerima agama lain yang ada. Mungkin pada pertemuan kali ini cukup sekian materi yang Bapak sampaikan. Di sini Bapak akan memberikan sedikit PR, biar adik-adik di rumah tetap belajar dan tetap giat dalam mencari ilmu, sehingga nanti di rumah itu kalau nggak bisa dampingi sama orang tuanya ya dalam mengerjakan PR-nya. PR Bapak ini Bapak tulis. PR-nya ada 3, Bapak bacain kalau nggak jelas. Yang pertama, pengertian iman secara istilah. Yang kedua, iman kepada kitab Allah, rukun iman yang keberapa. Lalu yang ketiga, berikan contoh fenomena yang terkait dengan mukjizat Al-Quran. Ini nanti dikumpul di pertemuan besok pada mata pelajaran akidah akhlak.
kesimpulannya pada pembelajaran hari ini, pertemuan ini, yaitu yang pertama, iman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Yang kedua, pengertian iman kepada Allah adalah meyakini dengan hati, meyakini dengan hati. Yang kedua, pengertian iman kepada kitab Allah adalah meyakini dan membenarkan bahwa Allah telah menurunkan wahyunya kepada Rasul yang termuat dalam kitabnya. Yang ketiga, isi pokok dari semua kitab Allah sama, yaitu bertauhid kepada Allah. Yang keempat, Al-Quran memiliki keistimewaan, yaitu berlaku sepanjang masa untuk seluruh umat manusia. Yang kelima, poin pentingnya, yaitu fungsi untuk utama beriman kepada Allah adalah sebagai pedoman bagi umat manusia dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Untuk adik-adik, untuk anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya dan selalu menjaga kesehatan dan menaati protokol-protokol yang telah diberikan oleh pemerintah untuk selalu memakai masker kalau keluar dan menuruti orang tua, membantu-bantu pekerjaan di rumah. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kalau belum jelas nanti bisa tanyakan di grup. Untuk absensinya setelah pembelajaran nanti tolong di list yang masuk, dibuat seperti absensi hadir itu, nanti yang masuk bisa ngelis. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.